Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saparudin, CGP Angkatan 10, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah slide yang berkenaan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum memasuki kegiatan, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai pengantar dari video ini. Pertama, pendahuluan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu diutamakan sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari uraian di atas, dapat kita pahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan bagaimana sekolah bisa menjadi lingkungan yang menyenangkan dan menjaga murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, sehingga tumbuh karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu pendahuluan. Yang kedua, liminasa dari kegiatan ini. Yang pertama yang saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan di sekolah agar bisa menjelaskan kepada kepala sekolah tentang pentingnya kegiatan diseminasi ini dan bagaimana kita menanamkan budaya positif di sekolah kita, serta melakukan diseminasi terhadap rekan sejawat. Yang kedua yang saya lakukan adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan guru untuk memperkuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Nah, di sini saya berkoordinasi dengan guru kelas supaya guru kelas bisa membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kegiatan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah sudah berjalan secara efektif atau belum? Yang keempat, mengumpulkan rekan guru atau rekan sejawat untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah dan juga untuk menjelaskan tentang segitiga restitusi yang sangat bermanfaat. Kemudian, yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan kegiatan ini adalah siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama antara guru dengan siswa dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Maka di sini dituntut kesadaran siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada di setiap butiran-butiran keyakinan kelas yang sudah dibuat, serta untuk terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa, sehingga tercermin profil karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tolak ukur dari kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Kemudian, harapan saya setelah melakukan kegiatan diseminasi ini, harapan saya adalah semoga penerapan budaya positif ini bisa terwujud dengan baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil
asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menuju siang berbahagia ini. Kita telah diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam ruangan kelas yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengubah akhlak manusia dari akhlak jahiliyah kepada akhlak yang mulia sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baik, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SDN 03 Kota Besar, seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang telah sempat hadir di ruangan kita ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Susunan acara sosialisasi budaya positif di sekolah SDN 03 Kota Besar, Senin 10 Juni 2024 kita mulai. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Lanjut, acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN 03 Kota Besar yang akan diwakili oleh Ibu Radiana. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita berikan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesenangan kepada semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan atau hadir di sekolah ini dengan acara sosialisasi budaya positif di sekolah kita ini. Baiklah, tidak lupa kita menyampaikan salawat beriring salam yang tak lupa atau tak bosan-bosannya kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita ke alam yang dari gelap gulita kepada alam yang terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, dalam acara ini saya akan ucapkan terima kasih kepada Majelis Guru SDN 03 Kota Besar yang mana yaitu telah mendukung pada acara sosialisasi budaya positif oleh CGP kita. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, kegiatan ini itu kita laksanakan untuk memberi semangat kepada CGP kita yang akan datang. Dan tidak lupa kita mengucapkan kepada guru CGP tersebut semangat dan bahagia. Sampai di situ saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala sekolah yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa kita jalani dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk pemaparan sosialisasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak calon guru penggerak, yaitu Bapak Saparudin SPDI. Kepada Bapak kami persilahkan. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi. Saya tidak bermaksud menggurui ibu-ibu semuanya tentang budaya positif. Sebenarnya hal ini semuanya sudah kita lakukan, akan tetapi ini adalah istilah-istilah baru yang perlu kita pahami bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa gunakan bersama di sekolah kita. Sebelum kegiatan ini, saya ingin Pak Ibu semuanya dulu kita salam guru penggerak sedikit. Sedikit.
Ya, salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu ya bagian jawabannya. Tadi saya bilang salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa belum? Salam guru penggerak. Terima kasih. Ya, luar biasa itu semuanya. Kita pada siang hari ini tentunya adalah jam-jam bawah jam siang. Dan dalam kegiatan ini, dalam kegiatan sosialisasi atau eksaminasi ini tentu sekarang tidak berbagi karena ini adalah teman ibu semuanya. Nama saya jelas dan CGP kita adalah CGP angkatan ke-10. Mari kita sebelum kegiatan kita senyum ke 30 detik supaya tidak terlalu tegang. Nggak usah tegang-tegang, akan santai saja, senyum aja 30 detik, senyum. Nggak usah kita buang segala pikiran negatif. Mari kita berpikiran yang positif supaya tercipta budaya positif di sekolah kita ini. 1, 2, 3, 30 detik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maka kembali ke baik, tentu sebelum kita mulai dari diri kita sendiri, tentu kita di sini juga perlu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ini sudah ada, saya rancang sedikit. Menghargai siapapun yang berbicara dan mendengarkannya. Apa kesepakatan yang lain kira-kira sebelum kita lanjutkan? Ada usulan? Apakah misalnya menghargai waktu atau hadir sepenuhnya? Yuk kita buat berarti hadir sepenuhnya. Kemudian menghargai waktu. Oke, berarti bagi itu adalah keyakinan kelas kita dalam kegiatan budaya positif. Oke, baik. Lanjut ya. Kita lanjutkan di slide berikutnya. Ya, ini sebenarnya yang kita pelajari di sini adalah ada 6 hal ini. Ada 6 hal ini yang akan kita pelajari, yang akan kita sosialisasikan. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan yang ketiga, restitusi. Nah, baik. Untuk semuanya, disiplin ketika mendengar kata disiplin itu yang terbayang bagi kita sebagai guru, jangankan sebagai siswa, sebagai guru itu yang terbayang adalah hal-hal yang terbaik. Ya, disiplin. Sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana mengeluarkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Karena setiap keyakinan kelas, setiap aturan itu ada nilai-nilai kebajikannya. Bukan hanya yang tertulis saja, tapi ada nilai-nilai kebajikannya. Ya, jadi ini yang perlu kita pahami mengenai disiplin positif ini. Ini adalah disiplin positif di mana kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik, mengontrol diri supaya ke arah yang belajar yang lebih baik. Saya mohon salah seorang dari ibu bisa membacakan 6 profil kerja Pancasila yang ada di depan ini. Silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak CGP Hebat SDM 03 Besar. Baik, ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebinekaan global. Keempat, bergotong royong. Kelima, kreatif. Dan yang keenam, bernalar kritis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lisa. Benar sekali ya, ini adalah profil pelajar Pancasila. Saya kira tidak perlu saya jabarkan satu-satu artinya, karena saya di sini tahu ini adalah guru hebat SD 03 Pusat, dia bisa memahami dan mereka sudah melaksanakan kurikulum merdeka dari tahun 2022. Jadi kita sudah paham dengan
mandiri, berkebinekaan global, bagaimana maksudnya, bagaimana contohnya, bergotong royong, kreatif, semuanya sudah kita laksanakan. Yang jelas ini perlu kita lakukan untuk mencapai profil belajar Pancasila yang kita harapkan. Oke, selanjutnya ya ini. D adalah motivasi itu adalah niat atau ketika seseorang melakukan sebuah perbuatan. Ada 3. Pertama, untuk menghindari hukuman. Ini ada niatnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang menghargai dirinya sendiri. Ya sebenarnya dari yang ketiga ini, yang paling tingkatan yang paling penting itu adalah nomor 3. Menjadi orang yang tidak menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Apabila kita berbuat itu tidak usah karena sesuatu, tidak usah karena pimpinan, tidak usah karena takut hukuman, tapi yakinlah itu adalah nilai kebajikan yang sudah mendarah daging dalam diri kita. Kalau kita biasanya datang jam 7 ya, kalau tidak ada pimpinan tetap kita datang jam 7. Kalau misalnya kita ditugaskan masuk kelas jam sekian, kalau tidak, walaupun tidak ada pimpinan, kita tetap datang jam sekian. Itu adalah yang sudah mendarah daging bagi diri kita. Sebenarnya ini adalah tingkatan yang tertingginya itu adalah nomor 3. Jadi kalau sudah dilakukan yang nomor 3 ini, luar biasa ini. Kita sudah bisa, saya yakin ibu-ibu semua ini bisa sudah melakukannya. Dah ya? Dah yang ketiga. Ini teori motivasi. Nah, ini lanjut. Kemudian, ini keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Nah, ini saya ingin meminta dari ibu-ibu yang pertama contoh peraturan. 1. Siapa yang menunjukkan contoh peraturan yang kita buat di sekolah ini? Contoh peraturan. Tidak boleh memakai jilbab yang warnanya berbeda. Tidak boleh memakai jilbab yang warnanya berbeda. Peraturan yang lain. Dan silakan Reza. Masuk tepat waktu. Masuk tepat waktu. Ya, yang lain. Yang lain adalah Tidak boleh memakai sepatu putih. tidak boleh memakai sepatu putih. Tidak boleh memakai sepatu yang selain warna hitam. Ada yang lain. Termasuk anak-anak kita di kelas, apa peraturan yang sudah dibuat? Tidak boleh Rambut panjang. Tidak boleh rambut panjang, tidak boleh rambut dicat. Nah, itu adalah contoh peraturan. Ini akan kita terapkan di kelas kita. Itu peraturan dulu. Bukan keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas. Tadi menggunakan kata tidak itu negatif. Kita rubah menjadi kalimat yang positif. Tidak boleh datang terlambat. Kita rubah jadi hadir tepat waktu. Nah itu sebenarnya adalah bermanis bahasa yang tidak. Boleh lagi kita menggunakan kata tidak itu. Tidak boleh berambut panjang. Rambut harus rapi. Nah itu. Kita tinggal merubah yang seperti itu. Tidak susah. Jangan dipikirkan semuanya. Apalagi ini keyakinan kelas. Kita sudah ada peraturan, sudah ada tata tertib. Bukan lagi istilahnya, tapi tidak masalah. Kalau kita pahami, kita dalami, semuanya adalah untuk kebaikan bersama dan kebaikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini contoh peraturan itu pertama. Kemudian bisa berubah jadi kalimat positif sudah tadi itu. Sekarang kita cari nilai kebajikan. Tadi saya sebut. Setiap keyakinan kelas itu ada nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Misalnya datang tepat waktu. Itu ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya adalah nilai kedisiplinan. Ini yang akan kita capai. Ini yang akan kita gali dari murid kita atau peserta didik kita agar betul-betul disiplin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Kalau sudah tercapai ini tentu sangat bagus sekali. Kemudian rambut rapi, itu kan rambut harus rapi, itu nilai kerapian di sana, nilai kerapian. Kemudian memakai sepatu warna hitam itu juga nilai kerapian. Jadi setiap kebaikan atau setiap keyakinan kelas yang kita buat ada nilai-nilai kebajikan yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan tersebut. Bukan hanya sekedar peraturan yang ditempel saja, dan itu adalah
upaya kita untuk membina siswa supaya mereka tidak merasa terhukum dengan peraturan-peraturan yang kita buat. Kita ubah namanya jadi keyakinan kelas. Artinya apa? Keyakinan kelas itu kita buat karena melalui adanya interaksi antara guru dan siswa, bukan guru saja yang membuat. Nah, awalnya kan kita yang buat. Permisi boleh satu kali, kan kita yang buat. Siapa permisi dua kali, awas kalian nanti. Permisi dua kali. Kalau tahu yang kedua kita buat peraturan, baju harus masuk. Kalau tidak masuk bajunya Pak Gunting atau Pak Coret. Nah, itu kan peraturan. Memang kalau hukuman yang seperti itu akan menimbulkan semacam dendam tersendiri dari peserta didik kita. Ya, karena dia itu adalah manusia biasa. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi itu cara membuatnya. Silakan Bapak Ibu nanti minta kepada siswanya. Apa kira-kira kalau dia sebutkan tidak boleh keluar masuk kelas, Pak, kita tampung. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Masuk kelas bergantian. Ya, tidak ada lagi kata tidak ada lagi kata jangan seperti itu. Kemudian kita jelaskan kalau ini ya keyakinannya ini nilai kebajikan yang akan Ananda dapatkan apabila Ananda betul-betul melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita laksanakan. Itu ya. Jadi tentu kita berharap saya sendiri kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Yakinlah untuk semuanya ini akan sangat bermanfaat sekali untuk anak kita. Dan tentu tidak semata-matanya kita bisa langsung menerapkan secara sempurna, tapi kita step by step bertahap. Mudah-mudahan kedepannya akan tercapai siswa yang kita inginkan, yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia itu, berprestasi di lingkungan dan segalanya. Nah, ini kan mencapai visi sekolah kita. Selanjutnya coba kita lihat sesuai dengan modul yang kami pelajari itu adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya inilah yang menjadi kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Bertahan hidup, ini sudah tentu kita sebagai manusia tentu tidak akan ada yang ingin hidup sia-sia, dan tentu kita akan berusaha untuk bertahan sehabis usaha dan sehabis tenaga kita. Kemudian kasih dan sayang, nah, ini juga adalah kebutuhan, dan ini juga termasuk kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian penguasaan, kita juga ingin merasa berharga atau merasa bernilai di mata orang lain juga. Artinya kita bisa berbagi praktik baik, berbagi hal-hal yang baik, dan kita diakui oleh orang sebagai orang yang bisa berbagi praktik baik. Ini adalah sesuatu yang penting. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Ini tidak hanya berlaku bagi kita guru, tapi ini juga anak kita. Ini yang terpenting bagi. Bagaimana kita memperhatikan kebutuhan ini sehingga peserta didik kita itu nyaman. Kalau kebutuhan hidupnya saja, kebutuhan bertani tidak ada, makan saja enggak lagi, perutnya kelaparan, itu belajar tidak nyaman. Itu materi pelajaran itu tidak akan bisa diserap. Atau kasih sayang, orang tuanya yang broken home, orang tuanya yang bercerai, itu anaknya itu akan berpengaruh kepada siswa-siswa. Jadi ini ada perlu semacam asesmen awal yang perlu kita lakukan agar kita mengetahui readiness atau kesiapan belajar dan peserta didik kita itu. Penguasaan siswa kita juga butuh pengakuan. Sering disampaikan di buku website kita, tolong dikasih nilai anak itu, tolong dipuji, kalau dia berhasil jawab bagus. Nah itu kan pengakuan itu anak itu akan sangat bangga. Walaupun makanya perlu juga kita kasih pena merah kan, berbeda dengan pena kita. Nah itu tujuannya agar terlihat adanya pemberian penghargaan atau pengakuan terhadap siswa kita. Kemudian kebebasan, nah ini adalah salah satu intisari dari kurikulum merdeka ini. Merdeka, bebas. Siswa itu tidak harus belajar itu sesuai dengan buku yang ada, tapi sesuai dengan bakat minatnya. Makanya lahir nanti ada pesan kita lihat di media sosial, jangan salahkan siswa kita apabila dia dapat nilai rendah, karena dia memang lemah, dia
matematika, tapi ketika di olahraga dia sangat hobi. Kita arahkan ke sana, kita hanya mengantarkan minat dan bakatnya. Tidak bisa disamakan. Jadi artinya kita itu ini juga mengarah kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita harus memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada peserta didik kita. Tentu kebebasan yang bertanggung jawab, yang sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian juga nilai kesenangan, bagaimana seperti yang saya contohkan tadi, pembelajaran yang menarik. Kita gunakan SBK, kita gunakan gambar, kita gunakan kahut yang kalau Bapak Ibu di CGP itu ada namanya kahut, ada namanya quizzes. Itu adalah media-media pembelajaran interaktif yang sangat bermanfaat sekali. Apabila kita laksanakan, itu siswa kita itu tanggapannya luar biasa ya, itu salah satu cara untuk menciptakan pembelajaran yang menarik. Ini sebenarnya adalah yang kita arahkan kepada peserta didik kita. Harus kita perhatikan yang ini. Jangan kita masuk kelas, ambil absen, ngomong-ngomong, bicara-bicara, nanti marah-marah selesai. Kita tak tahu apakah mereka di jalan tadi ya, apakah di jalan mereka misalnya tadi dikejar anjing atau tak tahu kita, atau tersangkut batu. Nah, makanya kita harus memperhatikan keharusan didik kita. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Ini sudah dilakukan sebenarnya semuanya. Tinggal lagi kita belum mengenal istilah-istilahnya itu. Sebagai penghukum sering. Jangan terlambat hukum ambil sampah. Yang sudah selesai dari sampah 50 keluar, sudah kamu kumpulkan. Itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Sering juga kita panggil. Nah, ini mereka supaya mereka berubah, kita buat mereka itu merasa bersalah dengan apa yang telah melakukan. Yang ketiga sebagai teman. Jadi seperti saya ini bisa nih, karena antara murid itu bedanya beda dari segi fisik saya. Hampir sama besar itu dengan murid sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, yang paling tinggi Ibu itu adalah sebagai manajer. Kalau ini sudah bisa kita laksanakan, adalah guru yang hebat sebagai manajer. Tapi ini tidak semudah membalik telapak tangan ya. Karena kita sudah paradigma pikiran kita itu sudah 1 sampai nomor 4. Yang nomor 5 ini susah kita lakukan. Tapi iya, yang sering mungkin 1 yang nomor 2 sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi mungkin seiring waktu mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan sebagai manajer ini. Bagaimana siswa itu nyaman. Walaupun dia bersalah tapi dia nyaman. Tidak berasa nyaman dia ketika berbicara dengan kita. Sehingga tidak timbul rasa dendam, tidak timbul rasa benci, tidak timbul rasa marah. Nah, maka ini adalah yang kelima yang perlu kita lakukan, yaitu sebagai manajer, guru sebagai manajer. Nah, ini Bapak Ibu, ini posisi kontrolnya kita lewatkan saja. Nah, ini yang penting tadi kita lakukan. Saya yakin dan percaya sekali di sekolah itu kita pasti pernah menghadapi kasus anak-anak. Bahkan mungkin setiap hari ada yang menangis, ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang mengganggu teman sedang sholat, ada yang berkelahi. Semuanya itu inilah penyelesaian. Kita lihat segitiga. Segitiga ini memang sederhana. Tapi ini luar biasa kalau bisa kita terapkan. Luar biasa apabila ini bisa kita terapkan. Ketika Zoom itu saya pernah bertanya kepada pasien, Pak, bagaimana dengan sekolah saya, Pak? Anaknya tidak asing berbahasa Indonesia. Bagaimana cara menerapkan segitiga restitusinya, Pak? Gunakan bahasa yang dipahami anak itu supaya mereka merasa paham dengan kalimat-kalimat yang kita gunakan. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita panggil oleh itu. Ya, saya kemarin panggil si Azza. Saya tanya, tahu tak kenapa Bapak panggil Tante hari ini? Tak, Pak. Jawab seperti itu. Tadi Bapak lihat Azza, tidak masuk dulu.
Jadi pada Gaza mengganggu temannya yang sudah sholat. Nah ini teman sholat. Ya, kemudian kita tanyakan, apakah benar itu? Iya Pak, ya, sudah mengakui perbuatannya. Tapi kita terus menggali. Menurut azan, ini menurut azan ya. Setiap orang itu kan pernah berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Kita sampaikan seperti itu. Bapak juga dulu pernah berbuat salah, pernah juga mencemooh teman dan sebagainya. Tapi menurut azan, apakah mengganggu teman itu yang sholat itu perbuatan baik atau buruk? Katanya seperti itu. Buruk Pak. Nah, jadi kalau itu adalah perbuatan buruk, apakah bagaimana caranya agar nanti itu berubah atau apakah ini kan kemudian bukan juga perbuatan buruk itu? Nah, tidak Pak. Bapak di sini bukan menyalahkan azan tapi Bapak ingin membantu azan, membantu supaya azan tidak lagi melakukan itu. Nah, maka tanyakan bagaimana tanyakan kira-kira kelas mana yang kira-kira azan langgar. Apa nanti menyangkut lagi dengan keyakinan kelas kita. Yang melanggar misalnya kalau mengganggu orang sholat, keyakinan kelasnya itu adalah tidak ketertiban dalam beribadah. Nah, itu yang tertib dalam beribadah, itu yang dilanggar. Nah, setelah kita tanyakan kita lakukan menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah dan kita lihat tadi, kemudian kita tanyakan keyakinan tadi itu yang dia langgar. Nah, kita sudah bisa melihat bagaimana dia berusaha mengakui kesalahannya sendiri. Jadi ini kalau kita praktikkan Pak Ibu, ini sangat bisa sekali, sangat memudahkan sekali kita ketika menghadapi siswa-siswa yang bermasalah. Ya, seperti kemarin di dalam lokakarya itu kami mempraktikkan ada seorang anak yang mencemooh temannya yang mendapat nilai mengejek dan dapat nilai rendah, maka diejek. Ini bisa kita selesaikan. Kita panggil yang bersangkutan, tapi kita tidak langsung marah, tapi kita bertahap. Kita tidak perlu marah. Kita hanya menggali apa yang sudah dilakukan itu, bagaimana kita mengubahnya. Nanti di akhir barunya kita minta umpan balik bagaimana. Setelah dinasihati Bapak itu bagaimana perasaannya. Mungkin dia ucapkan terima kasih Bapak sudah mengingatkan saya. Mungkin kalau tidak saya lakukan, kalau tidak mengingatkan saya akan terjerumus pada hal-hal yang lebih buruk. Itu ya. Jadi ada 3 tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Silakan ibu panggil nanti anak-anaknya yang bermasalah. Kemudian validasi tindakan salah, tanyakan dan kita berusaha menanyanya itu tidak menghakimi, jangan seperti tanya Pak Polisi ya. Kita tanya itu menggali terus. Kemudian kita menanyakan keyakinannya, apakah ini benar atau salah. Kalau salah, keyakinan mana yang kita langgar? Mau tidak berubah? Mau kapan? Besok Pak saya akan menuju semua lagi sholat. Itu hal sederhananya. Nah, ini mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan dan itu saja. Dan ini yang terpenting Ibu, ini bukan hanya sekedar teori yang slide-slide saja, tapi saya berharap kita semua secara beransur-ansur menggunakan materi atau teori-teori yang ada untuk melakukan hal-hal yang positif di kelas kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu saya tunggu praktik baiknya masing-masing. Nanti di kelasnya kita lihat ada keyakinan kelas. Apabila ada murid yang bermasalah kita panggil mereka. Sebenarnya sudah kita lakukan. Ini kan namanya saja dan sedikit diperhalus agar tidak menimbulkan semacam dendam ataupun kebencian dari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya, silakan. Tidak ada, tapi tidak pas. Oke. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu kita yang pertama tadi
disiplin positif, di disiplin kita melaksanakan, kemudian kita melihat kebutuhan murid, kebutuhan dasar manusia, ini sebenarnya adalah kebutuhan murid kita. Kemudian bagaimana praktik membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita minta dulu dari masukan dari kita, kemudian kita rubah menjadi kalimat positif. Kita cari nilai kebaikannya, maka lagi sebuah keyakinan kelas yang harus ada di kelas kita. Silakan nanti mau ibu tempel, mau ibu buatkan besar-besar ataupun kecil, itu terserah kita bentuknya, tidak masalah. Yang penting ada terlaksanakan, dan kita tidak menggunakan lagi menggunakan nama peraturan dan menggunakan kata tidak, tapi kita berusaha menggunakan yang negatif ini, jadi kalimat yang positif. Kemudian yang ini sangat penting sekali saya luar biasa, itu adalah segitiga restitusi dari beberapa modul yang saya pelajari di Guru Nurani. Ini modul yang cukup menarik, yang cukup sangat berhubungan sekali dengan peserta didik kita. Jadi ini kita ubah cara kita menghadapi siswa yang bermasalah. Ini akan sangat memberikan manfaat yang dampak yang luar biasa terhadap anak kita. Terima kasih ibu-ibu hebat SD 03 Terbesar pada siang hari ini sudah membersamai kegiatan presentasi dari saya sebagai kegiatan eksaminasi disiplin positif. Salah satu tugas penggerak yang harus saya sampaikan kepada ibu semuanya, dan real apa adanya, tidak kita buat-buat. Ini adalah hal yang mengalir apa adanya. Mas, sekali lagi terima kasih. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini demikianlah acara sosialisasi disiplin positif di sekolah yang sudah disampaikan oleh calon guru penggerak tadi. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak soleh soleha? Baik. Sebelum kita belajar atau sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita bersama. Kalau dulu kita mengenalnya tata tertib atau aturan. Nanti ini berbeda. Dulu kan tata tertib atau aturan, sekarang namanya keyakinan kelas. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh, satu saja contoh dari peraturan terus sekolah? Tidak boleh terlambat. Ya, bagus. Apa lagi contohnya? Peraturan sekolah. Tidak boleh ribut di kelas. Apa lagi? Mendengarkan guru menjelaskan. Itu adalah contoh daripada peraturan atau tata tertib. Di sini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Ini berbeda dengan peraturan. Kalau peraturan, kalau kalian langgar ada hukumannya, dihukum. Tidak boleh terlambat. Nanti siapa yang terlambat disuruh ambil sampah. Kalau yang memakai sepatu selain warna hitam, nanti yang memakai sepatu putih disuruh ambil sampah. Itu hukuman, ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas, ya tidak hukuman namanya, tapi konsekuensi. Kita bersama yang membuatnya. Kalian yang membuatnya, kita sepakati bersama. Tapi kalau peraturan, itu yang membuatnya adalah sekolah atau ibu guru kelasnya di kelas. Nah, oleh karenanya pada pagi hari ini anak-anak sekalian, kita akan membuat peraturan. Kita coba kalian tuliskan dulu peraturan atau tata tertib yang ada di kelas kalian masing-masing. Silakan tulis di kertas
Tik not yang sudah Bapak bagikan, silakan tulis. Bapak tunggu waktunya 5 menit. Silakan tulis peraturan yang ada di kelas kita. Bagi yang sudah selesai nanti kita tempel di depan, ya. Kita tempel di kertas yang sudah Bapak sediakan. Silakan dibuat dulu. Ada yang sudah selesai? Sudah? Silakan Aulia, tempel Aulia, tempel di depan. Silakan ditempel Aulia di depan. Tempel di atas SD ya, nanti biar temannya bisa menempelkan. Oke, Aulia. Yang lain? Jangan lupa dikasih nama dulu, kasih nama. Aulia, ambil penanya, tulis namanya. Boleh di bawah, boleh di atas. Ya, kasih nama di bawah lah. Kalau kalian sudah tulis nama pendek aja. Aulia. Aulia. Oke, silakan dulu. Yang sudah selesai boleh ditempelkan mana sudah? Silakan tempelkan. Tempelkan. Kan bergantian boleh antri. Bergantian, silakan tempelkan. Silakan namanya semua. Silakan Azim. Bisa Azim? Ini Azim. Lagi. Puan. Puan. Silakan Mido, teman Mido. Mido. Silakan maju. Di bawahnya, di bawahnya. Najwa, yang lain. Yang sudah menempel duduk kembali di tempat duduknya masing-masing. Nah, ini silakan tempel. Lanjut. Coba nih Yunda. Lanjut Rafael. Silakan. Nah, ini si Vika. Ya. Sapa. Selva. Ada yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Kalian 15 orang? Ya, berarti semuanya sudah. Apa yang kalian buat di depan ini adalah contoh peraturan. Nah, contoh peraturan. Sekarang peraturan ini kita ubah jadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Bapak ambil contohnya satu, yang Aulia. Baju tidak boleh keluar. Nah, kita hilangkan kata tidaknya. Baju harus rapi. Jadi bajunya harus rapi. Nah, itu peraturan keyakinan kelas kita ubah. Kita hilangkan kata tidaknya. Itu yang pertama, baju harus rapi. Baju harus rapi. Nah, ini. Jadi ini yang pertama, baju harus rapi. Yang kedua, yang dibuat Bapak bacakan yang dibuat oleh Afifa. Mana Afifa? Ya. Tidak boleh terlambat. Kita ganti dengan datang tepat. Datang tepat waktu. Yang ketiga, kita lihat yang dibuat oleh yang berbeda. Najwa, mana Najwa? Tidak boleh meribut di kelas. Kita ganti lagi bahasanya. Tertib di dalam kelas. Nah, inilah keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita yang kita sepakati bersama. Tadi yang membuatnya adalah anak-anak Bapak semuanya, bukan Bapak yang menentukan, tapi yang membuatnya adalah anak-anak Bapak sekalian yang berkaitan dengan kelas kita tadi. Oke. Kalau baju harus rapi ini adalah di sini ada nilai. Rapi itu apa nilai? Keindahan. Kalau bajunya rapi itu indah. Kalau bajunya nggak rapi, kotor langsung nggak indah. Datang tepat waktu, nilai
kedisiplinan. Nah, ini nilainya. Kedisiplinan. Tertib dalam kelas. Nilai ketertiban. Ketertiban. Kalau kita sudah tertib dalam kelas, maka kita belajar akan menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih aman. Kira-kira kita sepakat tidak dengan yang 3 itu? Sepakat tak? Jadi mari kita laksanakan keyakinan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada konsekuensinya kita laksanakan, seandainya kita melanggar dari kesepakatan atau keyakinan kelas kita yang ada. Mungkin untuk pembuatan keyakinan kelas kita cukupkan, karena tidak perlu berlama-lama, karena ini adalah keyakinan kelas kita yang akan terus kita laksanakan selama proses pembelajaran di kelas. Demikian saja. Bapak sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.